Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Natasha dengan NIM 23020140. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keperawatan untuk memenuhi mata kuliah manajemen keperawatan yang didampingi oleh Ibu Isnaniat. Praktik manajemen keperawatan di ruang keperawatan di rumah sakit, yaitu ada pengantar tentang pentingnya manajemen keperawatan yang efektif dan tujuan presentasi memahami prinsip dan aplikasi manajemen keperawatan di ruang keperawatan. Definisi dan konsep dasar manajemen keperawatan, yang mana definisi manajemen keperawatan menurut para ahli seperti Gillies, Marquis, and Houston, dan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengendalian seperti POAC. Prinsip-prinsip manajemen keperawatan seperti efisiensi, efektivitas, otoritas, dan tanggung jawab. Perencanaan atau planning dalam manajemen keperawatan, penetapan visi misi dan filosofi ruang keperawatan, analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat, dan ruang keperawatan. Penyusunan rencana strategis dan rencana operasional tahunan. Contohnya seperti peningkatan mutu pelayanan, pengurangan angka infeksi nosokomial. Organizing dalam manajemen keperawatan, di mana ada struktur organisasi ruang keperawatan, yaitu seperti kepala ruangan, ketua tim, dan perawat pelaksana, dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas seperti job description, dan pendelegasian wewenang dan efektif. Contohnya, pendelegasian pemberian obat oral kepada perawat pelaksana senior. Pengarahan atau direction dalam manajemen keperawatan, di mana gaya kepemimpinan yang efektif seperti transformasional, demokratis, dan situasional. Motivasi dan pengembangan staf seperti pelatihan, mentoring, dan penghargaan. Komunikasi yang efektif seperti rapat rutin, briefing dulu, komunikasi informal. Contohnya seperti rapat tim setiap pagi untuk membahas kondisi pasien dan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh pasien. Lanjut, ada pengendalian controlling dalam manajemen keperawatan, di mana ada standar operational procedure atau SOP keperawatan, audit keperawatan, audit dokumentasi, audit mutu pelayanan, dan indikator mutu pelayanan seperti tingkat kepuasan pasien, angka kejadian infeksi, dan angka kesalahan pemberian obat. Contohnya, audit kepatuhan terhadap SOP pemasangan infus. Studi kasus, penerapan manajemen keperawatan yang efektif. Contohnya, kasus nyata penerapan manajemen perawat di sebuah ruangan perawat. Analisis keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, pembelajaran yang dapat diambil dalam studi kasus tersebut. Contohnya, penerapan sistem tim dalam meningkatkan kepuasan pasien. Kesimpulan dan rekomendasi. Ringkasan poin-poin terpenting tentang manajemen keperawatan dan penting-pentingnya kolaborasi antar pasien dan perawat dan dokter dan tenaga medis lainnya, dan rekomendasi untuk meningkatkan praktik manajemen keperawatan di rumah sakit, dan ajakan untuk terus mengembangkan diri sebagai manajer keperawatan yang profesional. Terima kasih.